Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan Amerika Serikat. Bukan sekadar ekspor, bukan hanya diplomasi, tapi menyentuh arah politik luar negeri kita. Dalam perjanjian ini, Indonesia sepakat membeli 50 unit pesawat Boeing, jumlah yang luar biasa bagi negara berkembang. Sebagai gantinya, Amerika menurunkan tarif bea masuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Sekilas ini terlihat seperti kesepakatan saling menguntungkan. Kita bantu ekonomi mereka bantu ekspor kita. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar kerjasama setara atau justru bentuk diplomasi dagang terselubung? Apakah Indonesia perlahan diarahkan untuk berpihak tanpa sadar, ikut dalam orbit kekuatan besar sebagai pion? Karena dalam geopolitik modern, tak ada bantuan yang gratis, tak ada keringanan tanpa pamrih, dan tak satu pun perjanjian bebas dari motif kuasa. Apa sebenarnya isi kesepakatan ini? Dan siapa yang paling diuntungkan? Rakyat atau elit di dua negara? Di video ini kita akan mengupas makna strategis di balik angka-angka. Apakah kita sedang menang atau justru terseret ke dalam jebakan ekonomi politik gaya baru? Hari ini dunia mencatat salah satu perjanjian bilateral terbesar antara Indonesia dan Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Tapi seperti hal besar lainnya, di balik label kerjasama, selalu ada cerita yang tak muncul di depan kamera. Indonesia, sebuah negara berkembang dengan tekanan fiskal dan ekspor yang makin rumit, resmi menyetujui pembelian 50 pesawat Boeing dengan nilai yang diperkirakan mencapai miliaran dolar. Sebagai kompensasi, Amerika menawarkan insentif menarik. Tarif bea masuk produk Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%. Tampak seperti barter modern. Kita beli barang mereka buka pasar buat kita. Tapi tunggu dulu, dalam paket ini tak hanya ada pesawat. Disebutkan juga bahwa Indonesia mendapat lisensi teknologi di sektor energi dan pertanian dari AEMO. Kedengarannya keren, teknologi baru, bibit unggul, potensi investasi. Tapi pertanyaannya, apa isi lisensinya? Siapa pemilik hak patennya? Apakah kita diberi akses penuh atau hanya menjadi konsumen dalam sistem milik asing? Hingga kini, tak ada penjelasan terbuka soal ini. Tak ada draft kesepakatan yang dapat diakses publik. Semuanya terjadi dalam ruang diplomasi tertutup, dibungkus istilah-istilah manis seperti kemitraan strategis atau kerja sama bilateral. Dan ini bukan pertama kalinya. Sejak dulu, banyak perjanjian besar Indonesia disusun secara top-down, tanpa transparansi, tanpa partisipasi rakyat, tanpa debat di parlemen. Yang perlu kita tanyakan bukan sekadar berapa banyak Boeing yang dibeli, tapi siapa yang mengusulkan, apa urgensinya, siapa yang menandatangani, dan siapa yang menanggung risiko jika kelak terjadi krisis neraca dagang. Karena dalam perjanjian besar, uang seringkali datang dengan harga lebih besar, kedaulatan, dan yang membayar bukan hanya pejabat, tapi seluruh rakyat negeri. Ini bukan sekadar jual beli biasa. Ini bukan hanya Indonesia beli pesawat dan dapat potongan tarif. Ini tentang siapa yang sedang menyusun peta kekuatan dunia. Donald Trump dengan gaya keras dan transaksionalnya tak sedang membangun tembok seperti di Meksiko, tapi tembok pengaruh ekonomi. Bukan dari bata dan besi, tapi dari skema perdagangan dan arah diplomasi. Indonesia bukan sekadar negara di Asia Tenggara. Kita adalah kunci di jantung ASEAN, jalur strategis Indo-Pasifik, pasar besar, dan kaya sumber daya. Maka tak heran kita jadi rebutan. Di satu sisi, kita punya hubungan erat dengan China, investasi, infrastruktur, pinjaman. Di sisi lain, Amerika melihat kita sebagai pijakan penting menahan ekspansi ekonomi Beijing di kawasan. Apa yang dilakukan Trump? Ia tak datang dengan tekanan langsung. Ia datang dengan insentif, potongan tarif, lisensi teknologi, investasi agrikultur. Tapi ada syarat tak tertulis. Kalau mau tarifmu turun, belilah produk kami. Masuklah ke sistem kami. Retorikanya halus, tapi strateginya tajam. Di permukaan terlihat fair, tapi ini bisa jadi skema untuk mengikat orientasi ekonomi dan politik Indonesia ke orbit Amerika. Karena makin banyak transaksi yang kita lakukan dengan AS, makin kecil kemungkinan kita berani mengambil sikap yang bertentangan dengan mereka. Dan ini bukan dugaan kosong. Sejarah mencatat, negara yang terlalu banyak bergantung pada satu blok perlahan kehilangan otonomi. Mereka tak lagi bebas bersikap. Dengan kata lain,
Diplomasi ekonomi adalah perang pengaruh, dan pembelian 50 Boeing bisa jadi bukan soal transportasi, tapi sinyal diam-diam memilih sisi dalam konflik global. Pertanyaannya bukan cuma berapa banyak pesawat yang kita beli, tapi kemana sebenarnya kita sedang diarahkan. Apakah kita masih netral atau diam-diam sedang didorong masuk ke satu blok kekuatan? Mari kita turun dari langit diplomasi dan lihat angka-angka. Potongan tarif dari 32% ke 19% terdengar menggembirakan. Produk Indonesia seperti sawit, karet, tekstil bisa masuk pasar ASEAN dengan lebih kompetitif. Peluang ekspor meningkat, pabrik bergerak, lapangan kerja terbuka. Tapi apakah dengan membeli 50 pesawat kita otomatis untung? Apakah kita memang butuh sebanyak itu? Siapa yang beli? Negara lewat APBN, BUMN, atau skema leasing? Dan yang terpenting, apakah ada alih teknologi? Atau kita hanya jadi pembeli murni tanpa nilai tambah dalam negeri? Karena kalau kita hanya membeli dan memakai tanpa tahu cara membuat, kita tetap hanya pasar. Selama kita di posisi itu, kita akan terus bergantung dan lemah. Lalu bagaimana dengan lisensi energi dan pertanian? Apakah itu memberi kita kemandirian atau justru ketergantungan? Banyak negara berkembang terjebak hal serupa. Mereka menerima teknologi dari luar, tapi akhirnya tergantung dari benih, pupuk, alat hingga kebijakan ekspor. Mereka tampak tumbuh, padahal disandera struktur asing. Dan kita harus realistis. Berapa besar beban anggaran dari pembelian ini? Dibiayai utang, dana internal? Setiap triliun yang dikeluarkan pasti mengorbankan sektor lain. Mungkin pendidikan, mungkin infrastruktur, mungkin subsidi rakyat kecil. Sebelum kita bilang ini untung, kita harus tanya, siapa yang benar-benar dapat untung? Negara, rakyat, atau segelintir elit dan korporasi? Kamu mungkin bertanya, lalu apa hubungannya dengan saya? Banyak, karena kalau tarif turun, harga barang impor bisa ikut turun. Itu bisa bantu tekan inflasi, harga stabil. Tapi pembelian 50 pesawat berarti pengeluaran besar. Artinya ada potensi anggaran publik yang dialihkan. Dan yang lebih penting, apakah rakyat tahu isi perjanjiannya? Kita tahu headline-nya, beli Boeing, tarif turun. Tapi apakah kita tahu pasal-pasalnya? Apakah DPR dilibatkan? Atau ini hanya eksekutif ke eksekutif? Kalau tidak, maka ini bukan diplomasi rakyat, tapi diplomasi elit. Dan yang jadi penonton sekaligus pembayar adalah kita. Kesimpulannya, kesepakatan dagang yang tampak manis sering menyimpan jebakan. Ya, kita bisa untung dalam jangka pendek. Tapi kalau syaratnya membuat kita makin tergantung, maka itu bukan kemajuan. Itu ilusi. Dan ini bukan urusan pemerintah saja. Ini urusan kita semua. Karena ujung-ujungnya rakyat yang akan menanggung dampaknya. Sekarang, giliran kamu bicara. Apakah kesepakatan ini menguntungkan atau justru merugikan Indonesia di masa depan? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dapat perspektif kritis dan mendalam. Karena tugas kita bukan sekadar menonton, tapi berpikir dan paham. Karena di balik setiap kesepakatan selalu ada kepentingan.